warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia, NIM 201190059. Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 3B. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan mengenal kitab-kitab Allah, yang mana dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami makna diturunkannya kitab ini melalui para rasul. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk beriman kepada kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut, maka kita tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, untuk penjelasan iman dan kitab Allah akan dijelaskan di video selanjutnya. Apa itu iman? Iman artinya percaya. Berarti cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu dengan mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut haruslah dijadikan pedoman hidup untuk menuntun cara bersikap dan berperilaku dan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Apa itu kitab Allah? Ada yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Selain kitab-kitab tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan lembaran-lembaran yang merupakan firman-Nya yang disampaikan kepada para nabi dan rasul, tetapi tidak disampaikan kepada umat manusia, yaitu berupa suhuf. Jadi suhuf ini hanya disampaikan kepada para nabi dan rasul, tetapi tidak disampaikan kepada umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah atau ajaran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini berisi 10 perintah, yaitu mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabaro, yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem.
Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan penjelasan dan pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pada abad 6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa nuzul Quran. Allah menurunkannya melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu, beliau berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran berisi menyempurnakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau rahmatan lil alamin. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab suci Al-Quran. Nah, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti beribadah dan berdoa. Ajaran terpuji kepada sesama manusia, seperti menolong sesama dan bersikap ramah kepada sesama. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, seperti memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan ada ajaran terpuji kepada diri sendiri, seperti memotong kuku untuk membersihkan diri dan berhias. Nah, itulah tadi video tentang mengenal kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami makna diturunkannya kitab tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.